Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nur Habib dengan 3 digit NIM terakhir 103. Saya dari kelas Praktikum D, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pull up dan pull down resistor. Oke, yang pertama yang akan jelaskan yaitu GPIO. GPIO atau General Purpose Input Output adalah pin digital pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai input atau output sesuai kebutuhan sistem. Sebagai input, GPIO digunakan untuk membaca sinyal dari perangkat eksternal seperti push button atau sensor. Sebagai output, GPIO digunakan untuk mengontrol perangkat seperti LED, buzzer, atau modul lainnya. Nah, GPIO merupakan antarmuka utama pada antara microcontroller dan dunia luar. Konfigurasi mode GPIO sangat menentukan bagaimana sinyal dibaca serta bagaimana kestabilan sistem dijaga. Selanjutnya, floating input pada sistem digital. Floating terjadi ketika pin input tidak memiliki referensi tegangan yang jelas ke VCC atau GND. Kondisi ini menyebabkan nilai logika dapat berubah-ubah akibat gangguan noise listrik di sekitar rangkaian. Floating dapat memicu false trigger sehingga sistem membaca tombol ditekan padahal sebenarnya tidak. Masalah floating sangat umum terjadi pada sistem digital, oleh karena itu diperlukan mekanisme tambahan seperti pull up atau pull down untuk memastikan kondisi default pin selalu stabil. Konsep pull up dan pull down resistor. Yang pertama yaitu pull up resistor. Resistor dihubungkan antara pin output dan VCC untuk memberikan kondisi default high. Saat tombol ditekan, pin akan terhubung ke ground sehingga berubah menjadi low. Konfigurasi ini menghasilkan active low. Kemudian kedua, pull down resistor. Resistor dihubungkan antara pin input dan ground untuk memberikan kondisi default low. Saat tombol ditekan, pin akan terhubung ke VCC sehingga berubah menjadi high. Konfigurasi ini menghasilkan logika aktif high. Selanjutnya, penggunaan internal pull up. STM32 dan SP32 menyediakan resistor pull up internal yang dapat diaktifkan melalui konfigurasi software. Dengan internal pull up, rangkaian menjadi lebih sederhana karena tidak memerlukan resistor eksternal. Tombol dihubungkan langsung ke ground sehingga saat ditekan terbaca sebagai logika low. Karakteristik implementasi STM32. Pin input dikonfigurasi menggunakan internal pull up resistor. Tombol dihubungkan ke ground sehingga kondisi ditekan menghasilkan logika low. LED pada pin PC13 bersifat active low sehingga menyala ketika diberi logika low. Status LED akan berubah setiap kali tombol ditekan secara valid. Kemudian karakteristik implementasi SP32. Pin input juga menggunakan internal pull up resistor seperti pada STM32. Tombol terhubung ke ground sehingga aktif saat logika low. LED pada SP32 umumnya bersifat active high. Sistem mampu membedakan short press dan long press berdasarkan durasi tekan. Dan bouncing pada sistem mekanik. Kontak mekanik pada push button tidak langsung stabil saat ditekan atau dilepas. Terjadi perubahan logika high dan low secara cepat dalam beberapa milidetik. Tanpa di bounce, satu kali tekan dapat terbaca sebagai berapa kali input. Bouncing ini merupakan fenomena fisik yang tidak bisa dihindari pada tombol mekanik. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk menyaring sinyal tersebut agar sistem membaca satu tekan sebagai satu kejadian. Nah, di sini ada perbandingan pull up dan pull down. Dimana pull up defaultnya high ketika ditekan jadi low menghasilkan active low. Kemudian untuk pull down defaultnya low ketika ditekan jadi high dan memasukkan active high. Ini perbedaan STM32 dan SP32.
STM32 arsitektur berbasis tekstil langsung dan umum digunakan untuk kontrol industri. Untuk SP32 memiliki biometrik, banyak digunakan untuk IoT atau Internet of Things. Nah, di sini ada rangkaian mengenai pull up dan pull down. Jadi pada rangkaian pull up, resistor dihubungkan antara pin input dan sumber tegangan positif. Nah, tombol dihubungkan antara pin dan ground. Saat tombol ditekan, arus kecil mengalir melalui resistor sehingga pin berada pada kondisi high. Ketika tombol ditekan, pin langsung terhubung ke ground sehingga berubah menjadi low karena kondisi aktif terjadi saat low. Nah, konfigurasi ini disebut active low. Selanjutnya pada rangkaian pull down, resistor dihubungkan antara pin input dan ground. Tombol dihubungkan antara pin dan VCC. Saat tombol tidak ditekan, pin berada pada kondisi low karena terhubung ke ground melalui resistor. Ketika tombol ditekan, pin langsung terhubung ke VCC sehingga menjadi high pada kondisi aktif. Jadi high dan konfigurasi ini disebut dengan active high. Nah, resistor pada kedua rangkaian ini berfungsi untuk membatasi arus dan menjaga kondisi default pin agar tidak floating. Tanpa resistor tersebut, pin dapat membaca nilai yang tidak stabil dan menyebabkan kesalahan pembacaan pada sistem. Dan untuk kesimpulan, pull up dan pull down digunakan untuk menjaga kestabilan input digital dan mencegah floating. Nah, pada praktikum yang sudah saya lakukan, digunakan throttle pull up sehingga tombol bekerja dalam mode active low. STM dan ESP32 memiliki konsep implementasi yang sama namun berbeda pada karakteristik LED dan arsitektur. Bouncing pada tombol dapat menyebabkan pembacaan ganda sehingga diperlukan debounce. Set mission merupakan metode stabil, efisien, dan praktik yang beda di sistem yang baik. Oke, selanjutnya kita ke penjelasan tentang program dan hasil dari praktikum. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai program dari pull up dan pull down STM32 ya. Oke, yang pertama di sini ada define. Nah, di sini mendefinisikan pin yang digunakan, yaitu ada PB0, PC13. Kemudian untuk debounce-nya bernilai 50 mD, yang artinya sistem akan menunggu 50 milisecond untuk memastikan sinyal tombol benar-benar stabil sebelum dianggap valid. Dan di sini ada bagian state machine. Jadi mendefinisikan 4 state utama. Yang pertama ada BTN idle, yaitu sistem menunggu tombol ditekan. Dan ada BTN debounce, sistem menunggu sinyal stabil. Ada BTN press, tombol terdeteksi ditekan secara valid. Dan ada BTN release, tombol dilepas dari konfirmasi. Nah, state machine ini digunakan agar sistem tidak hanya menggunakan delay, tetapi mengatur logika berdasarkan transisi kondisi. Dan di sini terdapat variabel. Untuk variabel return state digunakan menyimpan state saat ini. Dan last button read digunakan untuk mendeteksi perubahan logika dari high ke low. Dan ada debounce start time digunakan untuk menghitung waktu debounce. Dan ada press start time digunakan untuk menghitung durasi tekan tombol. Dan ada press count menghitung jumlah penekanan. Dan ada light state menyimpan status LED. Nah, di sini ada bagian setup. Di bagian setup ini yang terpenting yaitu pada bagian ini. Jadi
Jadi pada bagian ini tombol konfigurasi dikonfigurasi sebagai input pull up, artinya resistor pull up di internal diaktifkan sehingga tombol bekerja dalam mode active low. LED dikonfigurasi sebagai output karena LED pada digit 13 bersifat active low. Maka untuk memastikan LED kita harus menulis high. Dan ada bagian loop. Nah, pada bagian ini yaitu full current read, digital read. Sistem membaca kondisi tombol dan menyimpan dalam variabel current read. Kemudian pada state BTN itu ya. Ini pada bagian if current read ini state sistem menunggu perubahan dari high ke low. Karena menggunakan pull up, kondisi ditekan adalah low. Jika perubahan terdeteksi, sistem masuk ke state debounce dan mulai mencatat waktu. Kemudian pada bagian if mills debounce start time. Nah, di sini sistem menunggu selama 50 milisecond untuk memastikan sinyal stabil. Jika setelah milisecond tombol masih low, maka dianggap penekanan valid dan masuk ke state freeze. Kemudian ada if current read high. Sistem menunggu sampai tombol dilepas karena active low, kondisi dilepas berarti high. Ketika dilepas, sistem masuk ke state release dan mulai proses debounce pelepasan. Nah, di sini ada unsigned long. Jadi jika tombol stabil dalam kondisi high setelah debounce, sistem menghitung durasi tekan. Setelah itu sistem kembali ke state idle dan bisa membaca input berikutnya. Dan ada terakhir flash button read current read. Nah, variabel ini diperbarui untuk mendeteksi perubahan pada literasi berikutnya. Sama aja. Enggak, masing-masing. Oke, di sini yang pertama yaitu pull up STM. Jadi pada konfigurasi ini pin input dihubungkan dengan VCC, kemudian melalui resistor internal pull up, dan tombol dihubungkan dengan ground. Artinya saat tombol tidak ditekan, kondisi pin berada pada logika high. Ketika tombol ditekan, pin akan terhubung ke ground sehingga terbaca logika low. Nah, pada hasil pengujian ini terlihat bahwa setiap satu kali tekan menghasilkan satu kali perubahan LED, tidak terjadi kedipan ganda atau pembacaan terulang, menunjukkan bahwa sistem debounce bekerja dengan baik. Sini untuk pull down STM. Jadi pada konfigurasi ini pin input dihubungkan ke ground melalui resistor dan tombol dihubungkan ke VCC. Nah, tombol tidak tekan, kondisi pin berada pada logika low. Jika tombol ditekan, pin berubah menjadi kondisi high. Oke, bisa terlihat ketika ditekan LED akan menyala. Jika ditekan maka LED mati. Nah, sistem juga menunjukkan respon yang stabil, tidak ada pembacaan ganda saat tombol ditekan atau perubahan LED
dan perubahan ini terjadi secara konsisten satu kali setelah satu tekan. Jadi perbandingan hasil praktikum menunjukkan bahwa baik pull up maupun pull down sama-sama mampu menjaga stabilitas input dan mencegah floating. Perbedaan utama hanya terhadap pada logika aktifnya, yaitu active load untuk pull up dan active high untuk pull down. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program button debounce menggunakan SP32. Yang pertama di sini bagian state machine seperti tadi, terdapat BTN needle, BTN debounce, press dan release. Jadi ini kondisi tidak ditekan, menunggu sinyal, button ditekan sudah valid ditekan, dan ini button dilepas dan diverifikasi. Baiknya bagian variabel global. Ini pada bagian ini menyimpan state, pembacaan tombol sekarang, waktunya debounce, kemudian waktu mulai tekan press start time, kemudian press code jumlah tekan, let state, status LED. Dan pada bagian setup ini ada pin mode, button pin input pull up, pin mode LED pin output, dan digital write. Input pull up artinya menggunakan resistor pull up internal sehingga tidak ditekan maka high, ditekan maka low, dan di sini disebut active load. Dan pada bagian loop hanya memanggil satu fungsi, yaitu update button state. Artinya seluruh logika tombol berada di dalam fungsi tersebut, tidak ada delay di loop sehingga sistem bersifat non-blocking. Ini terdapat update button state. Di sini terdapat bagian current, button read, digital read. Kondisi tombol tetap siklus loop setiap siklus loop. Kemudian bagian BTN needle ini menunggu button ditekan. Ini transisi high ke low. Di sini terdapat juga if seperti tadi, cek apakah masih ditekan setelah bounce. Ada BTN press. Ya, di sini juga ada BTN release. Oke, mungkin ya, di sini ada serial printf menampilkan waktu jumlah tekan satu kali. Dan di sini ada ini ada unchained long press duration. Jadi kemudian sebentar. Jadi di sini dapat void and handle button release. Jadi di sini hitung durasi tekan, kemudian bandingkan dengan long press ms untuk menentukan apakah termasuk short press atau long press. Oke, selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil praktikum mengenai pull up ESP ya. Jadi pada konfigurasi pull up, pin input dihubungkan dengan 3,3 volt melalui resistor, baik resistor internal maupun eksternal. Jadi artinya ketika tombol ditekan, pin berada pada kondisi baik ketika ditarik ke 33 volt.
Jadi ketika tombol tidak ditekan, pin berada pada kondisi high karena ditarik ke 3,3 volt. Kemudian pada saat tombol ditekan, pin akan langsung terhubung ke ground sehingga berubah menjadi low. Karena ini disebut dengan active low. Selanjutnya Fulton USB. Ini sinematik kayak motor. Nah, jadi pada konfigurasi pull down, pin input dihubungkan dengan ground melalui resistor. Artinya saat tombol tidak ditekan, pin berada pada kondisi low. Jika tombol ditekan, pin terhubung ke 3,3 volt sehingga berubah menjadi high. Disebut dengan active high ya. Mungkin seperti ini video yang dapat saya jelaskan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.